Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat-sehat? Apakah hari ini semangat untuk mulai belajar kembali? Baik, sekarang coba kita rapikan dulu semua tempat duduk. Mari kita duduk dulu yang benar semua. Ya, mejanya diluruskan, bajunya dirapikan. Kemudian Bapak akan memeriksa dulu kehadiran kita semua pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu mengawali dengan berdoa. Bapak yang memimpin doa ya. Mari kita satukan hati kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu pembelajaran kami. Semoga hati dan pikiran kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima segala pelajaran ini dan terlaksanakan dalam kehidupan kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengakuan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Pada hari ini, anak-anak sekalian, materi di bab 1 yaitu tentang manusia sebagai citra Allah. Manusia sebagai citra Allah. Dan subbab yang pertama yang akan kita pelajari yaitu aku citra Allah yang unik. Sekali lagi Bapak ulangi, aku citra Allah yang unik. Maka sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran ini tentang aku sebagai citra Allah yang unik, Bapak akan terlebih dahulu bertanya. Bapak akan bertanya, siapa kira-kira di sini yang pernah mendengar kata citra? Atau siapa di sini yang tahu artinya citra Allah? Kemudian pertanyaan yang kedua, Bapak mau bertanya juga, siapa di sini yang tahu artinya unik? Baiklah anak-anak sekalian, untuk memahami lebih lanjut tentang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi, marilah kita simak video pembelajaran yang telah Bapak siapkan untuk kita lihat bersama-sama supaya kita bisa lebih memahami tentang aku citra Allah yang unik.
Baiklah anak-anakku sekalian, setelah tadi kita menyaksikan video pembelajaran yang Bapak sajikan, jadi di sini Bapak akan memberikan kesimpulan lagi, mengulangi lagi apa yang sudah kita tonton dalam video tadi, bahwa di situ disebutkan manusia sebagai cipta Allah. Citra itu si gambar serupa dengan Allah. Unik itu disebutkan tadi di situ berbeda dari yang lainnya. Jadi aku cipta Allah yang unik, berarti aku ciptaan Allah yang unik yang berbeda dari ciptaan yang lainnya. Maka di sini Bapak akan berikan kesimpulannya. Manusia sebagai cipta Allah yang unik, berarti manusia merupakan ciptaan yang serupa, segambar dengan Allah, yang berbeda dari yang lainnya. Manusia dikehendaki oleh Allah supaya sepikir, sesifat, seperilaku, dan sekehendak dengan Allah. Itulah artinya manusia sebagai citra Allah yang unik. Allah memberikan keistimewaan kepada manusia yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain, yaitu Allah memberikan akal budi atau disebut juga dengan pikiran. Kemudian Allah juga memberikan hati nurani atau sering kita sebut sebagai perasaan. Kemudian Allah juga menganugerahkan kepada manusia itu kehendak bebas yang tidak bisa dicabut atau dihilangkan oleh Allah sendiri daripada manusia. Maka karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling baik, Allah itu memberikan perintah dan tugas kepada manusia. Tadi kita sudah melihat dan juga sudah membaca dalam ayat kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat 28. Bagaimana Allah memberikan tugas dan perintah kepada manusia itu sebagai ciptaannya. Maka di akhir pembelajaran ini Bapak akan memberikan tugas untuk kita kerjakan di rumah, yaitu tugas kita di rumah, carilah beberapa bentuk tindakan perbuatan yang merusak lingkungan alam sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutkanlah dampak atau akibat merusak lingkungan alam. Dan yang ketiga, sebutkanlah beberapa bentuk tindakan atau perbuatan untuk menjaga dan menghormati keutuhan lingkungan alam. Bisa ya dikerjakan di rumah ya. Baiklah anak-anak Bapak semua, jadi demikianlah pelajaran kita hari ini. Bapak berharap kita di rumah tetap membaca buku, mengulang-ulang pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini supaya tidak lewat begitu saja. Baiklah, mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita menutup pelajaran ini kembali dengan doa. Karena tadi kita sudah mengawali dengan doa, sekarang kita akan menutupnya dengan doa. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah menyertai kami sepanjang pelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari ini dapat kami simak dalam kehidupan kami ini dan dapat kami laksanakan sehingga kami menjadi anak-anak yang lebih berguna di hari-hari yang akan datang. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini.
Dan akhir kata Bapak mengucapkan selamat pagi untuk kita semua.